Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa ba'du. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kesempatan yang semoga kita ada dalam keridhaan, kebahagiaan dan kemudahan, keberkahan dan kesehatan, selamat dunia dan sampai akhirat, dan kita semua berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan teruskan materi yang berkaitan dengan jalan kebahagiaan. Kenapa diberikan judul jalan kebahagiaan? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassir wala tu'asir. Permudah, jangan dipersulit. Hakikatnya kebahagiaan itu tertanam di dalam hati kita. Dan hakikat kebahagiaan itu salah satunya adalah cara pandang berpikir kita. Karena kebahagiaan datang melalui apapun. Kalau cara pandang berpikir kita banyak negatifnya, maka otomatis kebahagiaan itu hanya sebentar dan cepat hilang. Tetapi kebahagiaan ini akan tetap dan diam di dalam hati kita manakala cara berpikir kita pun positif tentang apa yang datang kepada kita. Maka hakikatnya kebahagiaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang datang kepada kita, walaupun keburukan, kalau seseorang sudah berpandangan baik tentang apa yang datang kepadanya, maka dia akan senantiasa bahagia. Tentunya biidznillah. Maka kembali lagi, hakikat kebahagiaan salah satunya pun berkaitan dengan cara pandangan kita akan apapun bentuknya yang terjadi pada diri kita. Jadi secara garis besar, salah satu syarat kebahagiaan adalah cobalah untuk berpositif thinking. Cobalah untuk memandang setiap apapun yang datang kepada kita dengan pandangan yang baik, dengan pandangan dari kacamata hati yang bersih, dengan pandangan dari kacamata pikiran yang bersih. Nah, inilah salah satu pengundang kebahagiaan karena Allah. Nah, maka dari itu, hati ini tidak ujug-ujug bisa menjadi pandangannya baik manakala hati ini jauh dari Allah. Pikiran pun sama, karena dari hati naik ke pikiran. Pikiran pun sama, tidak akan bisa berpandangan baik manakala pikirannya pun jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hakikat kebahagiaan terdapat di dalam jiwa, di dalam rasa, di dalam pikiran, dan keluar dalam kehidupan kita, menjadi realita kehidupan kita. Maka hakikat bahagia adalah dekatilah Allah yang maha membahagiakan. Lewat apa? Lewat zikrullah. Boleh dilisankan ataupun dengan disamarkan atau disebut dengan zikir khafi. Hakikatnya itu, dekat-dekatlah dengan Allah, dengan ibadah, dengan berprasangka baik, dengan sedekah, dengan memuliakan setiap orang yang siapapun yang dekat dengan kita tentunya. Nah, maka dari itu hakikat kebahagiaan sekali lagi akan datang kepada kita manakala pandangan kita baik, manakala apapun yang kita ucapkan, apapun yang lahir dari rasa dan pikiran itu adalah kebaikan. Sementara kata Allah Subhanahu wa taala, hal jazaul ihsan illal ihsan. Maka balasan kebaikan adalah kebaikan. Kebaikan dari hati, balasannya pun sama kebaikan. Kebaikan dari pikiran dan lisan, dan itu pun akan menjadi realita kita. Nah, maka dari itu sekali lagi, mari kita sama-sama perbaiki hati kita, perbaiki lisan kita, perbaiki pikiran kita. Itu pun akan memperbaiki kualitas kehidupan kita di masa depan. Maknanya, apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pasti baik buat kita. Laksanakan dengan penuh keikhlasan. Apapun itu, insya Allah akan menjadi jalan kebaikan, dan insya Allah akan menuju jalan kebahagiaan pada akhirnya. Karena sekali lagi, kebahagiaan bukan milik jasad, tapi kebahagiaan milik rasa dan pikiran. Otomatis kalau rasa dan pikiran sudah bahagia, jasad pun akan mengeluarkan pancaran kebahagiaan. Dan masa depan pun akan menjadi lebih cerah.
masa depan akan menjadi lebih baik. Dan yang paling inti pokoknya adalah, sekali lagi, kebahagiaan itu hanya mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin senantiasa bahagia, kalau kita senantiasa ingin merasakan kenikmatan dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita, walaupun ada ujian di situ, ada sentilan di situ, ada apapun fenomena kehidupan di dalam hidup ini, kita akan senantiasa la tahzan wa la takhaf. Jadi jangan nelangsa wala takhaf, dan jangan takut, karena semua ada dalam pengaturan Allah, karena semua terjadi biidnillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syarat bahagia minimal ada 3. Yang pertama adalah perbanyak berzikir kepada Allah agar hati kita tenang. Yang kedua, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah banyaklah bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penguat, keluarkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, muliakan semua orang, itu akan menjadi efek kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kalau hati sudah bahagia, otomatis yang namanya penyakit akan hilang. Dan kalau hati sudah bahagia, penyakit sudah hilang, maka yakin keberkahan pun akan datang. Kenapa berkah akan datang? Karena ternyata Allah berikan keberlimpahan, Allah berikan keberkahan kepada hati-hati yang bahagia. Siapakah hati yang bahagia? Adalah hati yang pandai bersyukur. Dia menerima apapun yang datang kepadanya. Sementara janji Allah, surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Orang yang banyak bersyukur pasti ditambah nikmat. Nikmat dalam hatinya, nikmat dalam pikirannya, nikmat dalam menjalani kehidupan kesehariannya. Semoga bermanfaat. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari diri saya pribadi. Semoga kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon koreksi bila ada yang memang salah saya sampaikan. Insyaallah saya terima dengan lapang dada, dan sekali lagi semoga kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.